Sedikit informasi tentang billboard, seperti yang kalian ketahui, billboard adalah poster atau promosi iklan berbayar yang berlokasi di luar ruangan dan termasuk ke dalam kategori out of home advertising. Umumnya dipasang pada posisi yang cukup tinggi dan berukuran besar, agar dapat dilihat oleh banyak orang dan menjadi pusat perhatian. Nah, di Peru ada papan billboard yang sangat berbeda dari billboard-billboard yang kita ketahui. Para peneliti di Universitas Teknik dan Teknologi di Lima, Peru, telah memasang papan reklame yang mengeluarkan air minum dari udara tipis. Uap air adalah gas paling melimpah ketiga di udara, setelah nitrogen dan oksigen, dan dapat dengan mudah diekstraksi menggunakan kondensor. 5 dari kondensor tersebut dipasang di dalam billboard, dan air yang dihasilkan kemudian disaring dan disimpan dalam tangki di dekat bagian atas. Hal ini dapat menghasilkan 96 liter air per hari, yang kemudian disalurkan dari keran di dasar struktur. Semuanya adalah iklan yang rumit, dari universitas, yang mengatakan ingin menempatkan imajinasi ke dalam tindakan, dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa memungkinkan untuk memecahkan masalah dengan teknik. Masalah dalam hal ini adalah bahwa wilayah tempat pemasangan papan reklame hampir merupakan gurun pasir. Meskipun demikian, kelembapan udara tinggi seringkali mencapai 98%. Papan reklame mengekstrak air ini, dan mengirimkannya ke penduduk setempat. Biayanya hanya sekitar 790 pound untuk menyiapkannya. Dahulu, orang Yunani dan Romawi kuno mengandalkan palimpsest dan tablet lilin yang dapat dihaluskan untuk memastikan penghapusan atau dengan kata lain, teknik yang digunakan adalah mengikis, mencuci atau menambal tulisan. Berbeda dengan peradaban kuno, ternyata sebelum penemuan karet untuk penghapus, orang di zaman dulu menggunakan remahan roti untuk menghapus tulisan pensil. Lalu di tahun 1770 Edward Knight, seorang insinyur Inggris menciptakan karet penghapus untuk pertama kalinya. Penemuan ini sebenarnya tidak sengaja, karena pada saat itu Edward ingin menghapus sesuatu, berniat mengambil remah roti, namun ia malah salah, dan mengambil karet. Ketidaksengajaan ini akhirnya membuat Edward menyadari bahwa karet dapat digunakan sebagai penghapus tulisan pensil. Kemudian Edward mulai menjual karet penghapus sebagai hasil karyanya. Lalu di tahun 1893, Charles Goodyear menciptakan karet tahan lama untuk penghapus, melalui proses kimia vulkanisasi. Penemuan dan modifikasi penghapus pun kemudian mulai berkembang dari waktu ke waktu, dalam berbagai bentuk dan keunikannya masing-masing. Diberitakan, seorang wanita Swedia menemukan cincin kawinnya pada wortel yang tumbuh di kebunnya, 16 tahun setelah dia kehilangan cincin itu. Lena Paulsen, sudah lama kehilangan harapan untuk menemukan cincinnya itu, yang ia rancang sendiri. Cincin emas putih, bertatahkan 7 berlian kecil, hilang di dapurnya pada tahun 1995. Nyonya Paulsen dan keluarganya tinggal di sebuah peternakan dekat Mora di Swedia Tengah. Dia melepas cincin itu untuk membuat kue Natal bersama putri-putrinya, tetapi cincin itu menghilang dari tempat ia menaruhnya. Keluarga itu mencari di mana-mana, tetapi tidak menemukannya dan bertahun-tahun kemudian saat mereka melakukan renovasi rumah, mereka memeriksa ubin-ubin lantai mereka, dengan harapan dapat menemukan cincin itu, namun mereka tidak menemukannya. Tidak sampai 16 tahun kemudian, ketika Nyonya Paulsen dan suaminya sedang mencabut wortel di kebunnya, dia melihat satu wortel dengan cincin emas yang terikat erat pada wortel. Pasangan itu percaya bahwa cincin itu jatuh di wastafel pada tahun 1995 dan hilang di dalam kulit sayuran yang diubah menjadi kompos atau makanan yang mereka berikan kepada domba-domba mereka. Beberapa fakta dari kanguru, yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pertama, ilmuwan menemukan bahwa kebanyakan kanguru lebih sering menggunakan tangan kirinya untuk makan ataupun membersihkan diri. Kebiasaan itu terutama terlihat pada kanguru merah dan abu-abu. Entah sedang berdiri dengan 2 kaki atau 4 kaki, mereka hampir selalu menggunakan tangannya untuk beraktivitas. Sementara pada kanguru pohon, yang menggunakan keempat kakinya untuk memanjat, ilmuwan tidak menemukan ada sisi tubuh yang lebih dominan. Yang kedua, sebagaimana sebagian besar mamalia, induk kanguru adalah ibu yang berdedikasi dalam merawat bayinya. Akan tetapi,
Induk kanguru bisa mengorbankan nyawa bayinya sendiri jika sedang dikejar predator demi menyelamatkan diri. Mereka membuang si bayi dari dalam kantungnya untuk mengalihkan perhatian predator sehingga bisa kabur. Meski terdengar kejam, langkah tersebut sebenarnya penting untuk kelangsungan spesies kanguru. Dengan mengorbankan satu bayi, si induk selamat dan bisa menghasilkan banyak anak lagi. Kebiasaan tersebut tak hanya dilakukan kanguru tapi juga hewan-hewan kerabat mereka seperti walabi dan quokka. Yang ketiga, diketahui, jumlah populasi mereka di Australia lebih banyak daripada manusia. Laman National Geographic menyebut bahwa Australia dihuni sekitar 25 juta orang dan 50 juta kanguru. Akibatnya, hewan yang jadi ikon Australia ini juga dianggap sebagai hama. Kanguru sering merusak tanaman pertanian, dan mereka bersaing memperebutkan makanan dengan hewan ternak. Kecelakaan lalu lintas akibat kanguru pun sering terjadi. Karena itu, pemerintah Australia berusaha mengendalikan populasi mereka dengan melakukan pemusnahan massal secara berkala. Yang keempat, kanguru hanya mengandung janin bayinya selama 33 hari saja, dan berkembang biak dengan metode vivipar, yang artinya mereka tidak mempunyai tali pusar. Oleh karena itulah, bayi kanguru yang lahir dalam kantong induknya berukuran sangat kecil bahkan ukurannya hanya sepanjang 2,5 cm saja. Yang kelima, ukuran kantong kanguru yang dilapisi otot-otot ligamen akan terus menyesuaikan ukuran bayi mereka yang terus tumbuh berkat 4 puting susu di balik kantong kanguru betina untuk menyusui anaknya. Di mana, bayi kanguru akan tinggal di dalam kantong induknya hingga memasuki usia 11 bulan, dan akan terus menyusu hingga berusia 18 bulan.